sebelumnya ada yang sudah kenal sama kita? Kami. Nah, jadi kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natalia Amanda dan rekan saya Elsa Maya Putri. dan saya Sarah Setiawati. Jadi kami di sini hanya guru magang menggantikan Bu Ali sebentar karena Bu Ali ada urusan. Sekitar 2 bulan. Masih ada yang ditanyakan lagi? Dari mana, Bu? Dari Universitas Bengkulu. Di dekat sini lah. Banyak ya Bu, kalau dari magang. Iya. Asik deh. Tinggal di mana? Saya tinggal di Pulau Baru. Kami berdua di Tanah Arab. Nah, Bu, ada di jembatan Pulau Baru, Bu. jadi Bu keluar bulan apa? Air bulu. Ini dia. Kita langsung masuk ke materi ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu hukum syara? Atau hukum syariat? Ada yang tahu? Belum. Nah, hukum syara atau hukum syariat itu biasanya di hukum syara atau hukum syariat yaitu adalah aturan-aturan yang diberikan Allah kepada manusia yang berkaitan dengan mukhalaf. Ada yang tahu apa itu mukhalaf? Apa? Nah, mukhalaf itu ialah orang yang sudah dikenai hukum atau orang yang sudah dibebani hukum. Sudah tahu kan siapa itu mukhalaf? Dah. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak apa tujuan dari hukum syara ini? Ini cantiknya Ibu nih. Hukum syara ini diciptakan dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, contohnya tuh gini. Misalnya kita hari ini tuh pengen pergi ke Jakarta. Nah, pada saat itu pasti kita anggap saja kita memilih alat transportasi itu berupa kereta api. Nah, secara otomatis pasti kita akan melewati relnya kereta api atau jalannya kereta api tersebut. Nah, apabila kita tidak melewati jalan kereta api tersebut, secara otomatis pasti kita akan mengalami kecelakaan lah, mengalami hal-hal yang tak terduga lah kan itu. Nah, rel kereta api tersebut itulah yang dinamakan jalan atau tuntunan supaya kita nantinya sampai di Jakarta. Nah, intinya sama juga ketika kita pengen selamat, pengen bahagia, pastinya kita tuh harus mengikuti jalan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti? Ada yang belum paham? Bu. Nah, dalam kajian usul fikih ini pembahasan tentang hukum syara itu terdapat 4 unsur. Yang pertama ada al-hakim, yang kedua ada al-hukmu, yang ketiga ada al-mahkum bih, yang keempat ada mahkum alaih. Nah, al-hakim itu ialah yang menciptakan atau yang membuat hukum, dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ada al-hukmu. Al-hukmu ialah seruan Allah yang bersifat perintah untuk mengerjakan perbuatan atau bisa juga perintah meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga ada al-mahkum bih. Al-mahkum bih itu perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Dan yang keempat yaitu ada al-mahkum alaih. Al-mahkum alaih yaitu orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut subjek hukum. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi tentang pengertian 4 ini? Enggak.
dengan pengertian dan tempat ini. Coba ibu mau nanya, itu yang di ujung itu apa tadi? Al-hukmu. Hukum yang menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Hukum yang menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Ya betul. Kasih tepuk tangan dulu kalian. Ingat berarti. Nah, al-hukmu itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu al-mahkum, hukum taklifi dan hukum wadi. Apa sih hukum taklifi? Nah, jadi hukum taklifi itu adalah hukum yang mengandung tuntutan dan anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan dengan status hukum tertentu. Nah, dalam hukum taklif ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama al-ijab atau wajib, yang kedua al-lat atau sunnah, yang ketiga at-tahrim atau haram, yang keempat al-karahah atau makruh, dan yang kelima itu al-ibahah atau mubah. Nah, di sini ada yang tahu apa itu wajib? Apabila ditinggalkan yang dapat dosa, apabila ditinggalkan yang dapat dosa. Ya betul, betul. Yang kedua ada anab atau sunnah. Ada yang tahu tentang anab atau sunnah? Jika dilakukan dapat pahala dan ditinggalkan tidak Tidak apa-apa. Nah, betul. Nah, yang ketiga itu at-tahrim atau haram, sesuatu yang benar-benar dilarang dalam hukum Islam. Yang keempat yaitu makruh. Makruh ialah sesuatu perkara bila dilakukan tidak berdosa dan bila ditinggalkan maka akan mendapat pahala. Yang terakhir yaitu mubah. Mubah ialah sesuatu yang kita lakukan tidak akan mendapatkan pahala, yang jika kita meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Nah, yang kedua yaitu ada hukum wadi. Hukum wadi ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebab, yang kedua itu syarat, yang ketiga itu mani atau penghalang, yang keempat azimah dan rukhsah, dan yang kelima itu sah dan batal. Ada yang tahu sebelumnya tentang sebab? Belum. Apa sih sebab? Nah, jadi ulama usul mendefinisikan bahwa sebab adalah sifat zahir, tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Nah, paham tentang sebab? Belum. Ada contohnya nggak, Bu? Nah, jadi contohnya itu dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. Ada yang bisa tolong bacakan ayatnya? Artinya ada. Artinya aja. Ayat berapa? Quran surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 10. Nah, ya. Jadi dihubungkan Allah berfirman bahwa dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat zuhur. Sudah paham? Yang kedua yaitu ada syarat. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak adanya hukum, dan ia berada di luar materi hukum itu sendiri. Contohnya seperti syarat dari sholat itu berwudu. Berwudu merupakan sesuatu di luar dari sholat itu sendiri, dan ketidakadanya wudu menyebabkan ketiadaan sholat itu juga. Paham? Nah, yang ketiga itu mani atau penghalang, yaitu sifat zahir yang pasti yang menghalangi
tetap punya hukum, atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Seperti kita kan sedang berhalangan, seperti yang perempuan kan sedang haid, itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Yang keempat ada azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Hukum asal yang belum berubah. Contohnya, hukum salat 5 waktu adalah wajib bagi seluruh mukallaf. Paham tentang azimah dan rukhsah? Belum. Coba contohnya, Bu. Bukan contohnya. Azimah tadi kan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Atau hukum asal yang belum berubah. Contohnya seperti hukum salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu kan wajib bagi seluruh mukallaf. Saking wajibnya itu semuanya harus sholat. Orang sehat atau orang sakit tetap wajib sholat. Kita tidak bisa sholat berdiri, kita bisa duduk atau bisa berbaring. Sebaliknya, kondisi rukhsah adalah keringanan sebagai pengecualian dari kondisi azimah. Contohnya seperti seseorang, kita kan haram untuk memakan bangkai atau binatang buas. Namun jika tidak ditemukan makanan lain dan seseorang tersebut akan terancam mati karena kelaparan, itu memperoleh rukhsah yang artinya boleh memakan bangkai atau binatang buas tersebut dalam keadaan terpaksa. Iya. Karena darurat jadi dibolehkan. Nah, paham tentang azimah dan rukhsah? Selanjutnya ada sah dan batal. Batal adalah sesuatu yang tidak sah baik kepada tujuan atau sesuatu yang tidak terlaksanakannya syarat dan rukun tersebut. Contohnya, Contoh dari batal ialah seseorang haram memakan bangkai atau daging. Batal dapat diartikan sebagai hal yang dapat melepaskan tanggung jawab yang dapat mengumpulkan kewajiban dunia yang menyebabkan tidak memperoleh pahala di akhirat. Contohnya, seseorang haram memakan bangkai atau daging. batal dapat diartikan sebagai hal. Batalnya ini Bu, ini susah. Yang kita tuh tidak boleh makan daging babi karena itu haram, itu yang batalnya. Sedangkan yang sahnya itu contohnya salah satu syarat sah salat adalah yang diperintahkan akan mendatangkan pahala di akhirat. Bukan ibu bilang tadi kan contoh batal tadi kan makan babi. Ya. Nah yang batalnya yang mana? Kan tadi kan rukhsah tadi kan sangat mudoratan. Nah yang batal ini yang mana? Misal contoh lain ya, seperti kita berwudu. Setelah kan kita sebelum salat itu kan berwudu. Bukan itu Bu. Itu batal wudu namanya. Ini nih pengertian batal yang ibu kasih contoh tadi kan makan babi. Ya. Judulnya contohnya. Ya. Nah yang batalnya yang mana? Karena dia makan babi itu kan haram. Kan berarti bukan batal, berarti memang haram. Yang batalnya apa? Kan tadi kan kalau rukhsah tadi kan karena mudarat. Berarti yang awalnya tidak boleh dilakukan, tapi karena darurat jadi boleh.
Tahu dulu ya. Kita udah kata-kata paham kalimatnya. Ada yang bisa bantu jawab? Dari pertanyaan temannya tadi tentang Pertanyaan dari Sinta. Aku tuh paham titik batang, tidak di titik batang. Itu bukan nama kan? Bukan sah dan maka. Karena ini kotor. Nah, jadi karena ada materi yang belum dikuasai, jadi di PR-kan aja ya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, sebelumnya ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan tentang hukum syara dan pembagiannya atau sudah jelas? Sudah. Nah, kan katanya udah paham, udah paham semuanya. Coba dijelaskan kembali pengertian al-hakim tadi. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Al-hakim. Siapa yang bisa pengertian al-hakim? Katanya tadi udah paham semua. Nah, coba ulangi lagi apa itu al-hakim. Itu yang di belakang itu yang cowok kedua. Itu aja dari tadi. Dia ke bawah ngapain dari tadi dia ke bawah? Apa? Hakim tadi. Nah, tadi kan udah paham semua. Katanya nih, coba jelaskan kembali apa itu al-hakim. Ada yang tahu penjelasan al-hakim itu apa? Saya Bu, Nah, coba Sinta. hakim itu adalah khalik sang pencipta yang membuat hukum syara. Tuh. Gunakan utamanya. Nah, ada yang bisa jelaskan lagi apa itu pengertian dari hukum syara tadi? Hukum syara? Itu yang pakai masker, coba jelaskan lagi apa itu hukum syara. Kenapa pakai masker? Lagi tuh. Hukum syara. Ada yang bisa bantu temannya? Pengertian dari hukum syara? Bu, nanya Bu. Ya. Jadi perbedaan antara mahkum alai dengan mahkum fi itu apa sebenarnya itu Bu? Mahkum fi itu ialah peristiwa hukumnya, sedangkan mahkum alaihi ini adalah subjek dari hukumnya. Subjek dari Peristiwa. Peristiwa itu apa tuh peristiwa? sesuatu yang terjadi. Berarti perbuatan. Ya. Berarti yang al-hukum Allah, al-hukum itu peraturan. Ya, peraturan al-hukum itu tadi. Ya, hukum itu peraturan. Kalau al-hakim tadi mahkum alaih orangnya. Mahkum fi Itu orangnya. Subjeknya ya orangnya. mahkum fi Peristiwa atau objek. Objek peristiwa. Galon. Jadi berbeda. Jangan diganggu dulu, biar bayar dulu. Siapa mau bayar? Keluar aja dulu sebentar. Mau tadi ada gigit. Lanjut Sinta. Jadi berarti al-hukum itu kan al-hakim Allah. Jangan disotek gitu. Al-hukum itu peraturan. Peraturannya. Peraturan. Ya. Iya. Mahkum alaih Mahkum alaih itu subjek. orangnya. Ya, orangnya. Kalau mahkum fi Objek. Atau peristiwa. Ya, peristiwa yang terjadi. peristiwa. Peristiwa. Peristiwa yang hukum. Peristiwa. Coba ibu baca lagi, mahkum fi peristiwa. Salah nggak ibu? Kalau aku
itu yaitu perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan Bukan peristiwa, Bu. Jadi coba ulang lagi, apa perbedaan antara hakim, al-hukum, hukum alai, hukum fi? Secara singkat, biar kami jelas. Hakim. Nah, al-hakim ini ialah yang pencipta hukum. Al-hukum Ditulis di situ. Siapa itu pencipta hukum? Allah, tulis di situ. Hukum pencipta hukum Allah. Al-hukmu itu ialah hakikat hukum syara. Bersifat perintah. Bersifat perintah. Yang bersifat perintah. Hukum fi Hukum itu perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara. Perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Mukallaf yang berkaitan Tengok ya, lihat catatannya, koreksi, jangan singgung sendiri. hukum syara. Yang keempat, dan mahkum alai, yaitu orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut subjek hukum. Yang dibebani hukum syara. yang dibebani hukum syara. Atau subjek hukum. Inilah perbedaan antara 4 pembagian dari hukum syara. Jelas? Sudah jelas? Catat ya biar ingat. Ya, catat. Nanti lupa. Minggu depan ditanyakan lagi nih. Paham tentang perbedaan pembagian hukum syara ini? Oke. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum syara adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa ibtidah, perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan. Takhir, kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Atau wad'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Sudah paham tentang hukum syara dan pembagiannya ini? Sudah paham. Masih ada yang mau tanyakan kembali? Enggak? Sudah paham? Jadi cukup dari kami. Kami undur diri. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.